Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali ngaji kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai bil khusus, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dan tak lupa pada para santri seluruhnya, para mahasiswa, keluarga-keluarga kita semua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ala niyah as-salihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membahas terkait bab tentang hal-hal yang harus dihindari, dijauhi dalam bulan puasa. Kemarin telah kita bahas puasa wisol, puasa terus-menerus 2 hari tanpa berbuka di malamnya. Yang kedua yaitu kita harus menjauhi namanya mencium. Ini dalam hal ini mencium istrinya, karena dikhawatirkan nanti sampai menggerakkan syahwat dan setelah itu bisa berhubungan yang akan membatalkan puasa. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang yang faqih dan hati-hati di dalam setiap pelaksanaan ibadah puasa dalam konteks ini. Baik, kita lanjutkan apa yang dilarang di saat puasa yang ketiga. Asalisu utawi kang nomor 3 iku al-hijamatu, cantuk. Cantuk itu bisa dimaknai dengan bekam, ya. Berbekam. Bekam. Paling santri ada yang sudah pernah berbekam, ya. Mungkin sebagian atau hanya tahu biasanya di sini, di belakang, ada yang di kepala, yang di leher, kayak disuntik, dipompa, nanti dikeluarkan darahnya, disuntik terus dikeluarkan darahnya, darah yang kotor tentunya, yaitu adalah bekam. Saya alhamdulillah baru sekali bekam. Setelah itu agak takut. Agak takut karena habis bekam agak lemes gitu. Soha bener apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama, cantuk bekam sapa Kanjeng Nabi, wa huwa lan halih utawi Kanjeng Nabi iku shaimun, poso. Benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam
dalam keadaan berpuasa. Wa su'ila Anasun lan ditakoni sapa Anasun, Anas, akuntum ana ta sira kabeh, akuntum ana ta sapa sira kabeh iku takrahuna sengit sapa sira kabeh. Takrahuna itu iku sengit sapa sira kabeh al hijamata ing cantuk ing bekam lisa imi marang wong kang poso. Anas pernah ditanya, apakah kalian benci terhadap bekam bagi orang yang berpuasa? Ini sahabat Anas. Qala, bagaimana jawabnya Anas? Qala, jawab sopo Anas, la, ora, tidak, ila min ajli dha'fi, ila kejaba min ajli dha'fi, kejaba krono arahe apes awak, atau krono arahe lemahe awak. Tidak kecuali memang nanti membuat lemahnya badan. Berarti kalau membuat lemahnya badan menjadi lemah, ya itu bisa dikategorikan menjadi makruh. Kalau tidak ya tidak, karena hukum itu berjalan sesuai dengan alasannya atau ilahnya. Faman utawi monggo tapi sapane wong iku afat ngapesake hu ing man apa al hijamatu bekam, maka barang siapa yang dilemahkan oleh bekam, atau barang siapa yang dilemahkan oleh bekam, artinya setelah berbekam itu menjadi lemah, iku kuriha mongko disengiti atau dimakruhake lahu maring man, iku kuriha dimakruhake lahu maring man, idz la ya'manu krana ora aman sapa man. Kenapa dimakruhkan berbekam? Karena la ya'man, karena ia tidak aman minal fitri saking buka, saking muka. Karena kalau badan seorang setelah bekam itu lemah, pasti hawanya pingin makan, lemes, bisa-bisa nanti tambah sakit. Oleh karena itu, orang yang berbekam itu berpotensi untuk buka, untuk muka, ya begitu. Selain berpotensi atau tidak aman puasanya, lalu nanti muka atau berbuka, begitu juga aumin sikolil ibadah utawa krono abote ibadah alaihi ing atase man, utawa krono abote ibadah alaihi ing atase man, atau karena beratnya ibadah atau menjadikannya berat dalam beribadah. Atau menjadikannya berat dalam beribadah. Ya, kalau orang itu sudah lemes,
pasti akan mengurangi kuantitas, bahkan juga kualitas ibadahnya seseorang. Gitu. Maka alternatifnya seperti apa? Alternatifnya jika mau berbekam ya di malam hari gitu. Itu adalah alternatif yang tepat untuk orang-orang yang tetap ingin menjalankan aktivitas berbekam begitu. Fayatabarromu, kalau orang itu sudah merasakan tadi atau memperberat ibadahnya, maka apa yang terjadi? Fayatabarromu, mongko bosen sopoman biya kelawan ibadah, maka akan mengakibatkan ia bosen atau ya bosan dalam beribadah ya, karena tadi merasakan beratnya beribadah, maka ia akan merasa bosan di dalam menjalankan ibadah gitu. Apik sholat raweh ya males itu kan, mau baca Al-Quran ya males dan bosan tentu. Apa? Karena badannya sudah mengalami kelemahan karena tadi darahnya dikeluarkan melalui bekam. Fayakrohu, mongko sengit sopoman fayakrohu, mongko sengit sopoman ibadatallahi ing ibadah marang Allah. Akhirnya ia akan benci, ia akan tidak suka beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, dalam hal ini makna yang lain itu beribadah akan menjadi maksimal ketika tubuh kita itu yang pertama sehat, yang kedua tidak lemas, tidak lemah, yang ketiga tentu persediaan makanan minuman yang ada di tubuh kita itu tersedia atau ada cukup begitu. Maka tidak tepat sebenarnya berpuasa itu mengakibatkan malas beribadah, enggak. Karena orang itu malas beribadah ketika berpuasa itu bisa dilihat dari memang kebiasaannya sebelum puasa ya malas-malesan. Ini banyak modelnya, ini orangnya banyak ini. Kedua tentu orang itu sudah sedikit-sedikit melupakan ibadah pada Allah. Nanti akhirnya khawatirnya apa yang terjadi? Yaitu akan mengakibatkan masa-masa dia hidupnya tergerus oleh keduniawiaan, oleh hawa nafsu, maka ibadahnya malah menjadi kurang. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam keterangan dijelaskan bahwa al-hijamah ai istikhraju dam al-muhtaqanu minal jismi, yaitu mengeluarkan darah melalui suntik ya dari badan, dari tubuh. Kita lanjutkan. Ar-rabi'u utawi adab, atau perkara kang nomor 4 iku al-kuhlu, celaan. Jadi perkara yang nomor 4 yang harus dijauhi yaitu celaan. Ini yang memakai celak biasanya perempuan.
Bagaimana sikap dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam? Kana Anasun, ana sapa Anasun, Anas iku yaktahilu celaan sapa Anas, wa walan halih utawi Anas iku shaimun poso. Anas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakai celak di saat berpuasa. Ini. Wa qala al-A'mash, lan dawuh sapa al-A'mash, Imam A'mash, ma raaitu ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji, ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji min ashabina saking pira-pira sahabat kita yakrahu kang benci sapa ahad yakrahu kang benci sapa ahad al kuhla ing celaan liso imi maring wong kang poso. Imam A'mash mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan sahabat yang membenci celaan atau membenci celak bagi orang yang berpuasa. Jadi sahabat A'mash itu tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan sahabat yang membenci pemakaian celak atau menggunakan celak di saat berpuasa atau pemakaian celak bagi orang yang berpuasa. Katanya tadi tidak boleh, kok hadis-hadisnya kayaknya membolehkan ya. Nah, tapi begini nanti. Wa kana Ibrahimu lan ana sapa Ibrahim, Imam Ibrahim iku yurakhisu murahake atau makna yang lain menehi keringanan. Imam Ibrahim memberikan keringanan ayak tahila ing yen to celaan sapa asaim wong kang poso, memberi keringanan bagi orang yang berpuasa bisa biri kelawan celak sobir. Jadi Ibrahim memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa dan menggunakan celak sobir itu keterangannya itu getah pohon yang pahit. Sobir itu getah pohon yang pahit. Atau di dalam penjelasannya wa huwa dawaun ma'ruf, itu adalah obat yang terkenal, sobir itu. Qala fil mafatih, tapi bisa digunakan untuk celak itu. Di dalam kitab Mafatih, wa syai'un ahmar yaj'alu fil ain bimangzilatil kuhli. Itu sesuatu yang merah yang digunakan di mata sebagai celak. Begitu. Fala farqo mongko ora ana perbedaan bainal kuhli ing dalem antarane celak al hadi kang landhep kang tajem, alladzi yang fadhu kang nembus, ilal hulkumi marang gorokan tenggorokan, wa baina ghairi lan ing dalem liyane celak kang landhep yang
tebal gitu bahasanya. Ya tidak ada perbedaan di antara celak yang tebal yang dapat menembus sampai tenggorokan dan yang lainnya, atau tidak ada perbedaan antara celak yang tebal dengan yang lainnya yang dapat menembus pada tenggorokan, baik celak yang tebal maupun yang tipis. Tentunya itu menurut beberapa ahli medis saat ini, kontemporer hari ini, itu ternyata mata itu, saluran mata, ada yang mengatakan bisa sampai pada tenggorokan ini. Kalau ditelusuri lebih dalam seperti itu. Oleh karena itu, alternatifnya apa? Wal aula utawi kang luwih utama iku ijtinabu ngedohi. Lah ini sikap yang diambil oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ijtinabuhu ngedohi ing alkohol ing celaan, khurujan krana metu min khilafil ulama, saking perselisihane ulama pira-pira wong alim. Karena sebagai sarana atau sebagai cara keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena para ulama ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Salah satunya tadi diidentifikasi bahwa celak itu bisa menembus sampai ke tenggorokan, yang khawatirnya akan membatalkan. Oleh karena itu, di saat berpuasa ini khususnya perempuan untuk tidak celaan dulu, itu sebagai langkah preventif atau hati-hati di saat berpuasa. Lupa nanti celaannya kapan? Habis berbuka. Nah, gitu. Itu sikap alternatif yang bisa kita pakai, yang kita gunakan. Al-khamis utawi kang nomor 5 iku al-istinsyaku, nyesep banyu fil wudu yang dalam irung. Nyesep itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu harus dijauhi juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Lakidin bin Sabrah, marang Lakid bin Sabrah, asbil wudu'a, asbihil wudu'a. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Asbihil wudu'a, sempurnaake sira al wudu'a ing wudu, sempurnakanlah wudu. Maksudnya apa? Sempurnakanlah wudu. Asbihil wudu'a ay mimhu bihusli mazada alal faraid. Sempurnakanlah dengan apa? Dengan membasuh apa-apa yang melebihi standar kefarduan. Bagaimana ki memaknai ki? Minal ghurrati wa tahjili, dari wajah sampai ke kaki. Contohnya, wa kamaluhu ittisalul ma'i min fawqil ghurrati ila tahtil hanki tulan, yaitu sempurnanya itu mengalirkan air dari atas wajah. Jadi kalau membasuh wajah itu ya apa ininya, atasnya itu juga dikasih air gininya, sampai bawah.
bawah itu kalau cuci muka itu sampai bisa apa ini lehernya terkena, itu namanya apa? Asbighil wudu, menyempurnakan wudu. Jadi melebihi batas-batas. Ini batasnya kan sini. Ini kan batasnya wudu. Lah, kesempurnaan wudu itu kalau sampai apa? Melebihi batas-batas dari batasnya wudu kan. Wajah kan segini. Kalau ditambahi sedikit itu sudah sempurna. Itu namanya isbahul wudu atau kesempurnaan wudu. Wa minal udhuni ilal udhuni aradon. Dari telinga ke telinga ini juga ditambah gitu, maksudnya tidak hanya ini tapi juga batas telinganya sampai melebihi ya juga dikasih air gini kan, lebih kan di sini kan nggak boleh sini toh kan gitu. Walaupun sudah sah tapi ketika kita menambah apa pembasuhan itu namanya jadi sempurna. Termasuk juga kesempurnaan wudhu itu ya apa tadi, nyesep banyu, memasukkan air di dalam hidung, wal mudmadoti, berkumur. Nah, berkumur. Tapi ada keterangan nanti ya. Itu dalam wajah atau kesempurnaan wudhu di area wajah. Bagaimana kesempurnaan wudhu di area tangan? Wa amma fil yadaini wa rijlain fa isalul ma ila fawqil marafiq wal ka'bain ma takhlili kulli wahidin min asabi'il yadain wa rajulain. Jadi contohnya yang area tangan dan kaki itu mengalirkan air sampai atas siku ini loh. Jadi kalau wudhu itu tidak harus sampai batas. Kalau mau sempurna itu lebih sampai pergelangan yang atas ini dilebihi gitu ya. Kecuali nanti pakai baju yang tidak bisa dinaikkan ya sudah sebatas siku. Tapi kalau mau lebih sempurna ya di atas sampai atas membasuhnya. Begitu juga kalau kaki kan batasnya sampai mata kaki. Ketika seorang yang berwudu itu membasuh sampai di atas kaki, itulah namanya sempurna. Ma'a takhlili kulli wahidin, disertani menyela-nyela ini, disela-sela ini kan gitu. Basuh tangan, kakinya ya jangan basuh kaki itu langsung pancuran langsung dicurke, itu kurang sempurna. Sempurnanya ya dikosok-kosok pakai tangan, disela-sela ini apa jari-jari yang ada di kaki, baik yang di tangan maupun yang di kaki itu ya di gini-gini kan gitu loh. Ini di dalam kitab Dalilul Falihin wa Muraqatul Mafatih. Masya Allah. Lanjutkan. Wa khalil bainal asabi, dan sela-selalah di antara jari-jari. Suruh nyela jari-jari. Ini kasih kan. Maksudnya apa? Wa khalil bainal asabi wa dzalika bitasbik baina asabi'il yadain. Dengan cara gini, menggabungkan gitu ya. Di sela-sela itu gini maksudnya tadi. Baik juga di wafi rijlain bi ai kaifiyah kanat. Bagaimanapun caranya kaki juga harus di sela-sela dengan cara apapun gitu. Boleh pakai kaki dengan menggunakan dengan memakai tangan di sela-sela ini begini. Ini ya, gitu. Ini dimasukkan, ini kan di sela-sela ini namanya ya. Qala Ibnu Hajar fi Syarhil Minhaj. Menurut Imam Ibnu Hajar di syarahnya Minhaj, wal afdalu bi hinsiril yusra min yadayni. Jadi memang yang lebih utama itu dengan jari kelingkingnya orang berwudu tapi yang sebelah kiri gini, nyala-nyalanya gini. Kalau apa itu namanya?
menurut Ibnu Hajar, pakai jari kelingking. Wa min asfali mubtadiyan bi khinsari yumna rijlai. Tapi kalau membasuh kaki dengan jari kelingking yang kanan, atau menurut beliau muhtadiman bi khinsari yusraha lil amri, ya. Kalau tadi, kalau kaki kan pakai ini ya, digini-ginikan, dimasuk-masukkan kaki, akad maaf ya, ini dimasuk-masukkan. Tapi kalau memang sulit ya langsung pakai tangan banyak. Tapi menurut Ibnu Hajar itu dipakai kaki, tangan, khususnya jari kelingking ini yang kanan. Kalau kaki tadi kalau yang tangan kan pakai ini ya, diawali jari kelingking yang kiri. Kalau tangan, kalau bagian kaki jari kelingking yang kiri, nanti diakhiri sampai kelingking, kalau gini kan sudah dikosok-kosok gitu, sampai jari kelingking kiri itu yang terakhir. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, karena yudaliku asabi'a rijlai bihin sorihi, bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyela-nyela jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Jadi sela-sela dengan menggunakan jari kelingkingnya. Kemudian ada tambahan keterangan bahwa ketika seseorang itu pakai cincin, pakai akik gini ya, kayak saya ini pakai akik gitu, itu kalau wudu ini idza lam yasil ma libatinha ila bihi kata rikil khatam, maka harus diputer-puter nih ya. Ada apa lagi, dilepas dulu. Tapi kalau lepas kadang lupa. Saya pernah itu hilang kakeknya karena ya, pernah jam juga harus dilepas itu ya. Memang lepas itu ya, jangan ditaruh di mana, di atas itu loh, tembok atau tembok yang ada di tempat wudhu, jangan, tapi taruh di saku itu untuk memberi keamanan ya, kalau hilang ini ya repot. Lah kalau pakai cincin baik perempuan dan akik laki-laki itu harus diputar-putar ya. Ini diputar-putar ini akiknya, cincinnya itu, atau dilepas. Kalau setelah lepas jangan dimasukin lagi, jangan menunggu kering atau selesai wudhu. Karena apa? Khawatirnya tadi kalau lupa, hilang wah. Kata rikil khotam gitu ya, menggerak-gerakkan. Ini juga di dalam kitab Dalilul Falihin. Begitu. Jadi tadi sempurnakanlah wudhu, sela-selalah jari-jari, wabalih fil istinsyak, dan banget ono siro, atau maksimalkanlah, kuatkanlah, itu maknanya banyak, wabalih gitu, sempurnakanlah fil istinsyak, dalam memasukkan air ke dalam hidung. Ini illa antakuna soiman, kejaba yen to ana sapa sira iku soiman poso. Jadi kalau tadi berkumur, dan yang di sini itu memasukkan air istinsak, itu kalau puasa ya ojo, maksudnya gitu. Kecuali di saat puasa, berarti ya jangan. Jadi kesunahan berkumur, masukkan air itu ya ketika wudhu pas nggak puasa. Tapi khusus berkumur itu beberapa ulama
sampai matahari, atau bahasa yang lain sebelum waktu zuhur itu diperbolehkan. Setelah itu baru makruh. Tuh, tapi ya lebih baiknya hati-hati ya, jangan ya, karena apa? Nanti khawatirnya akan malah masuk dalam perut itu, baik melalui hidung maupun melalui mulut. Fanaha mongkong larang sinten Kanjeng Nabi anil mubalaghati saking banget no istinsak tadi, memasukkan air dalam hidung, lima findalika krana sak temene krana barang, lima krana barang findalika ing dalam mengkono mubalaghah minal mukhatarati saking bahayaake, karena di dalam istinsak atau memaksimalkan istinsak itu ada bahaya ya. Karena di dalamnya ada bahaya, atau di dalamnya ada bahaya bil ibadah, di kelawan ibadah, bahaya ibadah, atau karena di dalamnya itu dapat membahayakan ibadah gitu aja. Karena di dalam memaksimalkan istinsak itu membahayakan ibadah, wa ta'ridin lil ifsadi, dan dapat mengarahkan pada rusaknya ibadah, atau dan dapat mengarahkan pada kerusakan ibadah. Ini keterangannya wabali fil istinsak. Jadi memaksimalkan istinsak itu maksudnya apa? Bi isalil ma ilal khaysum, yaitu mengalirkan air ke dalam rongga hidung ini ya. Wajadbu bi nafsi ma'idkhali khinsari yusrahu, dan menariknya atau menarik air, jadi masukkan air itu dengan memasukkan jari kelingkingnya yang kiri. Ya, ini kan kalau air itu kan bisa kalau digini-gini kan biar kotorannya yang ada di hidung hilang. Nah, orang pakai gini, aturannya itu pakai jari kelingking ini. Enggak pakai driji yang ini, ndak. Ini kelingking. Wa izalu ma fi anfihi min adza, dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidungnya. Wala istaksifi fa inna yasiru su'uton lastinsakon ay kamilan wa ila fayasulu bi aslu sunnah. Jadi memasukkan air ke dalam hidung itu sebenarnya menjadi kesempurnaan wudu, tapi kalau sedang berpuasa ya jangan gitu bahasanya. Karena apa? Karena fala tubali faman sama kurhiat lahu khasyatu sabqi ila halqihi. Karena dikhawatirkan tadi masuk pada tenggorokannya, akhirnya membatalkan puasa. Oleh karena itu memasukkan air saat berwudu itu dimakruhkan. Ini hadis ini direwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Laqit bin Sabrah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, dat kang luweh mudaneni, kang luweh ngerti, dan Allah lah zat yang maha lebih tahu. Wallahu alam bisawab. Jadi sekali lagi kesimpulannya, apa-apa yang harus kita jauhi, hindari di saat berpuasa. Puasa wisol, mencium istrinya, kemudian tadi bekam, kemudian celaan, dan yang terakhir istinsyak di dalam berwudu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih atas keikutsertaannya ngaji pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat sampai khatam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.